organisasi. Sebenarnya mah orang-orang Aceh itu masuk ke sini bukan mempermasalahkan masalah iman, karena mempermasalahkan masalah pendi Aceh ini. Nggak usah pakai Aceh, udah itu orang-orang Aceh mah nggak bakal kabur. Sudah dilakukan Bang, 2 minggu masih tetap lebih parah Bang. Enggak. Kamu harus tahu ya, Tapi bisa ya. Bang, Kamu tapi kamu kan harus Bang Disa, dengan dibuat beliau Aceh, kita kan sebagai orang Aceh nanti lebih hati-hati mendidik anak lebih Masalah lebih dalam, hati-hati, bukan bukan khawatir masalah lebih terhadap umat. hati-hati. Kan di Aceh sendiri kan udah pernah kan orang-orang Aceh yang memutapkan orang Aceh itu dibakar di PD Jaya, itu pernah saya sendiri yang bakar itu. Pendi ada direkam Pendi Itu kan? Ada itu direkam Pendi kan? iya. Itu ajaran siapa tuh, Bro? Ajaran siapa? Parahnya Karena itu Hah? memurtadkan orang lain. Kalau sendiri udah murtad ya udah sendiri aja, nggak usah Enggak. murtadkan orang lain Itu lagi. ajaran siapa gitu, bakar-bakar orang gitu? Hmm? Ajaran Islam. Bang, jangan fitnah-fitnah lah. Malu aku. Ini satu Coba tunjukkan ayat dan hadis Bang, kitab yang menunjukkan boleh kita bakar manusia. ya, kalau udah memurtadkan orang lain itu wajib lah. Enggak lah. Enggak gini, ya ada hukum, bukan hukumnya secara bakar-bakaran itu tadi. sate matang lumpang 2. Ya apa capitnya pinya tangan jelas yo. Kada Ah, kan? Karena jelas gaya. Kan? Kapan lo kok tidak main item dengan kunyai pada. Harus kuat. iya, yang jadi permasalahan itu doang sebenarnya. Orang-orang Aceh masuk ke grup ini bukan masalah iman Bang Pendi ini. Tidak, kau jangan framing begitu. Saya ingin kasih tahu Iya, kamu dulu. nggak boleh. Saya ingin kasih tahu kamu dulu ya supaya otaknya itu terbuka. Pertama saya buat akun saya. Nama akun saya itu bukan Pendi Aceh, tetapi tetangga saya. Itu namanya. Ya. Apa tujuan saya buat tetangga saya? Agar orang tidak tahu kalau saya orang Aceh. Lalu ketika saya bisa buka Komal sendiri, saya bisa buka live, banyak orang Aceh datang. Mereka katakan Pendi ini bukan Aceh, Pendi bukan. Saya tidak bilang saya Aceh. Typing di bawah orang Aceh datang, dia bukan Aceh, dia Batak. Dia tumpang lahir di Aceh. Ya. Sehingga timbul ide saya. Ulahlah, daripada orang Aceh duduk saya bukan Aceh, saya buat aja Pendi Aceh. Dari situlah timbul ide saya buat nama akun saya Pendi Aceh. Masyarakat oknum-oknum Aceh banyak datang mencaci maki saya. Mereka bilang saya bukan Aceh, bukan Aceh, bukan Aceh. Padahal saya tidak pernah katakan saya Aceh. Ya, akhirnya saya gantilah akun tetangga saya jadi Pendi Aceh. Tambah dicaci maki, bobo, semua kasar-kasar. Ada 3 orang yang naik ke Komal ini meminta supaya saya ganti nama Aceh itu. Dengan sangat rendah hati, dengan lemah lembut beliau meminta. Bapak Saiful, beliau seorang akademis. Beliau orang mana? Orang Aceh, Kabupaten Biren atau Kabupaten apa ya? Biren ya. Biren. Orang Krungmani. Itu Pak Saiful. Akhirnya saya ubah lagi nama saya dari Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Tambah dicaci maki. Sama orang Aceh, dibilang saya pengecut. Orang Aceh yang bilang. Padahal sudah saya ganti dari Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Dicaci maki sama orang Aceh. Dibilang saya pengecut, takut, segala macam. Bahkan ada yang bilang, itu kan sudah terbukti ketika si Pendi terbongkar identitasnya, dia ubah namanya dari Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Oh, seminggu kemudian sudah saya bisa ganti nama, udah saya buat lagi Pendi Aceh. Kamu mau tahu Disa, kenapa saya dicaci maki? Bukan gara-gara Acehnya, tapi ketika saya percaya kepada Yesus, gara-gara itulah saya dicaci maki sama orang Aceh. Iya, Bahkan emang sebenarnya itu mah nggak masalah, asal jangan mengajak orang lain lagi, jangan memurtadkan orang lain lagi. tidak ada saya mau ngajak orang lain lagi. Ngapain saya memurtadkan orang? Iya.
Apa keuntungan saya memurtadkan orang? Iya, bagi saya soalnya Terserah kamu bilang. Bagi saya, Kristen, teman saya harus memberitakan Injil karena ini adalah tugas saya. Tugas saya harus memberitakan Injil. Saya harus bersaksi. Kenapa saya bisa percaya kepada Yesus? Kenapa saya meninggalkan agama Islam? Saya bersaksi. Lalu saya ceritakan tentang Injil. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau ada orang yang murtad percaya kepada Yesus lewat kesaksian saya, ya puji Tuhan. Ini kamu lihat ini, Sinod Hidayat, Pendi Iboh Bajeng. Nah, saya biasa saja. Dicaci maki itu sudah jadi vitamin bagi saya. Jadi vitamin. Cuman kalian kenapa Pak Syafi'i dan Tengku Aceh kalian bilang udah 60-80%? Nah, sekarang kamu bilang, tadi kamu bilang, dia apa bukan yang bilang? Pak Syafi'i sudah Dia juga berapa- bilang, dia juga bilang. Nah, barusan kamu bilang Tengku Syafi'i, beliau punya pesantren di Aceh Langsa. Langsa. Aceh Timur, Langsa. di mana? Langsa. Di Pak Lansari. Ah, kamu katanya yang Bagonyan di Kota Langsa. Iya, kalau saya pulang ke Aceh, ntar saya mampir, saya ketemu Tunggu Sapi, kalau benar-benar punya pesantren. Oke, di Langsa sudah boleh lihat di TikTok. Bisa nilai, saya coba nilai dari Bisa. kekhawatiran saudara-saudara kita di Aceh. Ya. Sebenarnya sama khawatir. Ya, saya juga khawatir, tapi saya ambil hikmah dari keacehan itu, nama Aceh. Saya punya forum, malah ormas saya seluruh Aceh. Saya duduk sama jamaah, saya bilang, kita perlu untuk menjaga anak-anak Aceh dari adat dan istiadat gaya berkehidupan ini tidak berkemungkinan mereka itu akan lemah keislamannya. Nah, terus kata anak-anak bagaimana? Kita harus waspada, minimal kita jangan jadi generasi yang gagal. Oke, maksudnya kan ditanya. Saya khawatir suatu saat ada anak Aceh akan jadi pendeta di Aceh. Kata beliau, apa kata anak-anak? Nggak mungkin ini negara Aulia. Baik kau pegah negara Aulia, negara Ambia dia pak kau pegah. Kapan terbuktinya? Setelah Bang Fendi kasih nama Aceh, mereka datang kepada saya. Betul. Yang ada yang sebut Tengku, ada yang sebut Abu. Betul. Maka jika jaga, khawatir kamu segala hitamang, baik khawatir kali hitamang, bu. Iya, emang benar kan almarhum Abu Tumi. Maka itulah kita perlu khawatir bagaimana mengatasinya. Al-Quran sudah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naran. Nah ini jaga. Jangan orang yang sudah murtad, kalian hina, kalian caci maki. Jaga, benah. Bahkan dulu, ya Pak Aceh ya, waktu saya masih agama Islam, sering sekali Tungku-Tungku di Aceh saya tidak tahu apakah Tungku Syafi'i pernah sampaikan atau pernah dengar. Karena Tungku Syafi'i umurnya di bawah saya ya. Kalau Pak Aceh saya tidak tahu, Pak Aceh sudah pernah sampaikankah di sana? Ada yang mengatakan jangan sampai Aceh terjadi kota Cordova yang kedua di dunia ini. Pernah nggak Pak Aceh menyampaikan itu atau Pak Aceh dengar kata-kata begitu? Pernah. Kan pernah di PD Jaya itu mau dibangun gereja, makanya kita demo. Enggak, jangan, bukan masalah gereja. Ini bukan masalah gereja. Di sana. Ya, Itu kecil ini- kali itu kalau urusan Itu gereja. masalah gereja itu kecil. Kecil. Ya. Karena terjadinya pendeta. Bukan. Kamu dengar dulu, jangan kamu potong. Kamu dengar Bisa. jangan kamu potong. Bisa. Bisa. Lihat. Jangan sampai ulama bilang, bukan satu ulama yang bilang. Saya waktu itu masih Islam dan saya masih di pesantren dan saya masih kecil waktu itu. Waktu saya SMP SMA itu sering sekali diperdengungkan oleh para alim ulama di Aceh. Apa yang diperdengungkan? Ingat putra putri Aceh, bangsa Lung, bangsa terlebih di muka bumi, kenurun Aceh. Oh, yang harus kau ingat, jangan sampai Aceh terjadi kota Cordova yang kedua setelah Spanyol. Kamu pernah dengar Cordova, Disa? Betul. Umur kamu berapa tahun? Andalusia. Lo mentang muda. Pernah dengar tentang Cordova? Pernah di supaya jadi cerita-cerita supaya mantang nalah baca. Apa Cordova? Apa yang kamu dengar dari kota Cordova? Ya,
kan kota Cordova kan dulu di Spanyol itu Islam 95%. Terus Berubah kan sekarang. bukan itu. Jangan sampai Masjid Cordova itu berubah jadi gereja. Iya. Jangan sampai Masjid Baitur Rahman berubah dari Betul. jadi gereja. Nah, ini banyak orang Aceh bilang apa? Oh, tidak mungkin. Sama dengan murid daripada Pak Aceh. Jaga putra-putri kita jangan sampai mereka murtad. Oh, tidak mungkin. Aceh kan tanah aulia, tanah syuhada, itu tanah ambia, banyak yang murtad. Sahabat Nabi Muhammad, penulis Al-Qur'an, murtad dari agama Islam. Seharusnya dari Bampen di Taman Kristen ini tanya aku waspada lebih tinggi bukti ji. Anak lah pesantren bisa itu bikin 6 tahun. Jangan boleh dapat lain. Pak kelemahan tanya macam buat sistem pendidikan kah, ilmu kah. Dan Aceh hari-hari ini perlu dibenahi, tahu apa Pak Aceh yang paling perlu dibenahi Aceh sekarang? Adab. Penyebabnya kan Adat dan adab. banyak yang Adab dan adab. berapa persen kemarin itu. Dalam satu itu dari segi ekonomi. Kecil suaranya Disa. Jangan kamu tuduhkan semuanya ekonomi. Buat Jangan. ekonomi zaman dengku. Buat ekonomi zaman kita gombong dengan kaya. Tapi hana. Tidak ada yang murtad. Jangan kamu bilang. Beda lagi. Jadi kan Jangan kamu sedikit-sedikit ekonomi. Kalau ada yang murtad, oh ekonomi. Ada yang murtad, oh gara-gara perempuan. Ada yang murtad, oh gara-gara pekerjaan. Jangan. Iya, yang kita selidiki emang dari situ asal muasalnya. Enggak lah. Saya tengok itu sekarang tuh CMC Adonai. Saya gembala sidang tuh di Jakarta Selatan. Ini Kamu perbesar siapa saya itu? sebentar. Ini Pak Putih ini dari keluarga orang kaya. Pak Putih ini. Kamu kenal Abdullah Putih kan? Mantan gubernur Aceh. Ah, ini keluarganya ini. Yang di atas kamu. Orangnya tinggi. Jadi BK Pegangan Karulau. Ah, Bang, makanya kan awak Aceh karena tegak temenak dan bagah bengeh biasa aja orang terlalu benci dia cinta je nang kebaya tu. betul. Yang pendidikan yang setengah-setengah. Jadi lagi yang pendidikan yang setengah-setengah. Nah, jadi kan gini, kita kan sebagai Islam kita dalami dulu secara dalam agama kita. Dalami dulu secara benar, secara mendalam, baru lahir kita menjadi manusia yang bagus. Baru nampak deh kayak mana kita menghadapi agama lain. iya, dalam hadis sudah dikatakan, Islam datang dalam keadaan apa? Terasing, Kembali dalam keadaan apa? terasing. Terasing. Ini kenapa? Kenapa bisa Islam datang dalam keadaan terasing, kembali dalam keadaan terasing? Apalagi kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Ya, itu. Saya tuh zaman akan datang suatu zaman. Aina ummati, di mana umatku akan mengikuti umat sebelumnya. Salah satu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Bahkan sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, umatku akan mengikuti mereka. Nah, ini terjadi, bro. Islam datang dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing. Ini terjadi. Masjid-masjid megah, tetapi syariat di dalamnya itu sudah hilang. Terjadi. Jadi kalau kamu tidak punya ilmu naik ke komal saya, jangan naik. Kalau untuk berdebat dengan saya, kalau kamu tidak punya ilmu, Juga bukan masalah berdebat, masalah keislaman. Naik dulu Rizky Huta Barat, naik dulu ke bawah. Aduh. Margamu. Oh, lanjut bang. Ya maka orang-orang Aceh harus waspada, jangan sampai orang lain terhasut. nah, orang Aceh harus waspada. Kamu jangan ngomong di sini. Ini justru mempermalukan Aceh kalau kamu ngomong sendiri di sini. Bukan Aceh, saya minta. Tidak, Pak Syafi ya, bukan. Saya justru mengingatkan, saya sayang sama orang Aceh. Karena keluarga saya orang Aceh. Tungku Syafi naik kemari tidak pernah ngomong seperti kamu. Pak Aceh naik kemari nggak pernah ngomong seperti kamu. Itu menunjukkan bahwa iman orang Aceh tipis. Akidah orang Aceh nggak kuat. Tapi tunjukkan. Seperti Pak Maulana bilang.
ya, saya akan buktikan kepada anak cucu saya, jangan sampai anak cucu saya seperti Bang Pendi murtad. Ikut ini ya Bang Juma, kan tahu Bang Juma kan? Kenapa? Bang Juma Kenapa dia? mualaf. Saya sering di sini sama Bang Juma. Terus kenapa dengan dia? Enggak, Juma siapa? Ya, kan Siapa dia rupanya? Yang suka bahas Yesus ya? Mualaf ya? Nabi Enggak, ke-26 mualaf ya? Calon Mualaf Nabi ya? ke-26 ya? Diketawain kamu kalau kamu bawa nama dia di tempat saya. Bisa. saya mempermasalahkan Bisa. nama Bang Sebentar, Pendi Bang. aja. Bang, sebentar. Udah nggak Kamu diketawain kalau bawa nama dia di tempat saya. ketahuin apa? Dia Saya- itu guru saya. Ya, oh. Berarti gurumu sebentar. Ini aneh nih. Tengku, saya dengar gini, pengajaran Zuma, Muhammad adalah Allah yang perkasa. Yang kedua, Muhammad adalah utus. Enggak, kalau mau debat kita buka room. Tidak, sebentar. Pengajaran saya ada videonya. Muhammad adalah utusan Yesus yang disebut dengan Parakletos. Lalu bulan 10 kemarin dia bilang Muhammad adalah Allah yang perkasa. Itu gurumu. Oke, mari kita dengar. Ya, nanti Tungku Syafiq sama Pak Aceh bisa sanggah. Bisa menilai ya. Ya, mari kita dengar. Ini kata gurunya si Disa ini ya. Guru dia orang yang sering mengucap Orang Kristen. dengar dulu, kamu dengar Disa. Saya baru tahu kalau kamu muridnya dia. Iya, Ya, pantas botol. Alkitab mengatakan orang buta menuntut orang buta. Sering nongkrong di Jakarta di sini. Iya, pantas botol. Bani Israel yang Dengar. tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Gaji kamu Itu gurumu, itu gurumu. Atau Hah? video jangan dipotong-potong Kak Kanda. Enggak, itu gurumu. Ah, Ini jelas yang- kok suaranya. Ini jelas apa- suaranya. apa Enggak ada yang yang dipotong. kalau mau debat Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Sorry, lupa. Aku mau bilang amin barusan. Amin. Bisa. Si Gurunda saya minta offline membahas alif lamim. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Ya, jangan. Ya. Enggak paham dia. Dia hanya paham tentang Yesus, tentang kemanusiaan Yesus. Karena itu yang dikuliti terus. Tahu Gurundanya kenapa Zuma nggak berani ke sini? Dia sendiri bilang dia nggak berani ke sini. kemana? Ke sini room ini. Ngapain ke room ecek-ecek? Nah, bukan ece-ece. Disuruh lomba baca saja sama Bang Pendi dia nggak bakal berani. Room ecek-ecek ini mah pendeta Surabaya kan udah kita kalahkan. Pendeta Surabaya siapa? Apa yang kamu kalahkan? Siapa? Pak Budi Asali dia kalahkan. Apanya dikalahkan? Apa yang dikalahkan Budi Asali? Pak Budi Asali dikalahkan. Kau pikir Zuma siapa? Bagi kalian debat itu adalah menang kalah. PA. PA. Salah menang kalah, tapi kan kita bisa menilai. Aduh. Diketawain. Kau botol. Kau kenapa sih matamu buta? Kupingmu tidak mendengar pengajaran yang benar, Mas Bro. Aduh. Coba Malu ini kayak gini kelasnya. ini malu. untuk mengukur itu Bang Nabirong, Pak Putih, untuk mengukur itu gini. Disa menurutmu Umi itu cerdas atau tolol? Enggak, jangan ke situ. Enggak, ini bukan ke situ. Enggak usah, Bang. Ini dari sisi manusia. Jangan. Enggak Tidak usah, kayak jangan gitu. begitu. Lares. Jangan begitu. Enggak boleh. Kalau Jadi mereka kayak sudah gitu ya. mereka sudah begitu, kita jangan ikut-ikutan. Jadi gitu, jangan kau anggap dia orang pintar. Dia hanya, kalian dimanfaatkan sama dia hanya dengan kata-kata dustanya. Dia yang penting ngegoreng suara gede, udah. Mau dibilang orang bodoh juga bodoh amat sama dia. Yang penting lo demen sama gua dapat duit. Gak percaya, buktikan omongan saya.
Saya kenal dia bukan baru. Saya dulu satu grup sama dia di WA. Kau pikir baru? Kenapa dia nggak berani datang kemari? Kutanya lah dulu. Kalau ada saya. Kemarin ketika nggak ada saya, ada dia minta naik. Pas saya datang dia cabut. Bilang sama gurundamu, dicari sama Nabirong. Enggak, gini aja nih sekarang mah. Ini kan menyangkut Bang Pendi Aceh ini. Udah, hapus aja udah itu mah. Jangan memurtadkan orang lain. Saya harus kalau kamu murid Gurunda, saya harus memurtadkan orang lain. Iya. Kalau Karena kamu murid pengajaranmu Gurunda. salah, pengajaran kalian salah. Persis. Ya udah, pulang ke Sepakat, Aceh, sepakat. kan orang Aceh. Coba kita ketemu Coba di sana. sebentar, saya tanya Tengku, Tengku, pengajar nih, Tengku, mohon maaf, saya tanya, apakah di Islam itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Isa atau Yesus? Tidaklah. Enggak. Nah, saya bisa comot videonya dia, dikatakan bahwa Muhammad adalah utusan Yesus yang dinamain Parakletos. Penyambung risalah, betul. Bukan, karena Parakletos itu dibilang begini, aku akan mengutus rohku setelah aku, kata Yesus. Semua yang akan dikatakannya itu berasal daripadaku. Apa yang aku sampaikan dia akan menyampaikannya. Karena itu adalah utusanku, kata Yesus. Lalu si Zuma mengakui bahwa utusan itu adalah Muhammad. Artinya Bisa, kamu harus disalib. Muhammad artinya Yesus itu Tuhan. utusan. Iya, jangan itu dulu, Pak. Artinya Muhammad utusan Yesus. Seperti itu. Itu kan pengajaran ngawur, Pak. Bener nggak, Pak? Itu, Pak Safi. Ngawur. Ngawur. Yang kayak gini mereka ikuti, Pak, karena hanya cuman modal Gaiplung. Suara gede. suara Lari. gede. Iya. Lari dia. Nggak bisa lari.